Halo Tribuners, saat ini Kedai Tawang on the spot sedang berada di tempat UMKM, tepatnya mengelola sambal andaliman. Jadi UMKM ini binaan dari atau Bapak Pelestari atau TPL. Jadi andaliman ini adalah sambal khas Batak, sehingga bahan bakunya itu dari rempah-rempah yang berada di sekitar Danau Toba dan sekitarnya, kemudian diolah menjadi andaliman, menjadi bumbu masakan, menjadi sambal, dan ini sudah dijual ke berbagai kota di Indonesia, termasuk mereka dapat orderan itu dari Jakarta. Saat ini saya bersama dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Parane Guru Barimbing, Pak. Ibu Barimbing, bisa dijelaskan sedikit tentang produk UMKM kita, Resi Bajar Andaliman. Ini seperti apa produknya, Bu? Ini Pak, pertama-tama kami didatangi oleh pihak dari perusahaan TPL. Kami bentuk di desa Banjarganjang Kelompok, dan akhirnya kita sekarang melanjutkan yang selalu tetap dimotivasi oleh pihak TPL, Pak. Nah, yang pertamanya kami buat ini, Pak. Ini dari bahan-bahan baku yang ada di Toba. Kita buat, kita resep dia, terus kita jadikan menjadi satu namanya sambal andaliman, yang bahan bakunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, cabai merah, andaliman, asam, garam, dan gula putih, Pak. Dan namanya kami buat Resi Bajar, yang artinya resep Ibu Banjarganjang, karena kami berada di desa Banjarganjang, Kecamatan Parmaksian, Pak. Berarti ini resep dari Ibu Banjarganjang, Resi. Iya, Pak. Iya, Resi Banjar. Jadi ini produk UMKM kelompok atau seperti apa? Dulunya ya Pak, kelompok, hanya saja kita tidak bisa terus bersamaan, akhirnya saya lah yang melanjutkan sampai sekarang, Pak. Ini sekarang produksinya berapa banyak, Bu? Dalam satu hari, sebulan gitu? Tergantung kadang, Pak, pesanan seseorang mau ada sampai 40 botol, mau 30 gitu, Pak. Dan ada juga yang kecil dia, Pak, botolnya. Produk UMKM Ibu ini dijual online atau seperti apa? Atau pemasaran dibantu oleh pihak TPL atau? Pemasaran dibantu oleh dari pihak perusahaan TPL, Pak. Apabila juga ada tamu gitu, Pak. Jadi kita ada orderan. Terus kalau ada istilahnya ada pertemuan-pertemuan gitu, Pak. Nah, kita dibawa oleh pihak TPL, kita buat di sana gitu, Pak. Tahan berapa hari nih, Bu, sambalnya ini? Dia berbulan tahan, Pak. Oh, berbulan ya? Iya. Iya. Ya, Tapi Pak, kalau sudah kita buka, tahan juga berbulan, tapi kita simpan harus di kulkas dia. Oh, di kulkas. Tapi kalau kayak gini dia di luar, Pak, kita jamin dia 2 bulan juga nggak apa-apa. 2 bulan juga nggak apa-apa? Iya, Pak. Kalau belum dia dibuka. Dibuka. Kalau dia masih tersegel dia kayak gini, Pak, tahan juga. Nih dia sambal andaliman. Iya. Andaliman ini adalah sambal khas Batak, Ibu ya? Iya, Pak. Iya. Yang membedakan sambal andaliman Ibu dengan sambal andaliman dari yang lain apa nih kira-kira yang spesialnya? Karena ini kan katanya andaliman ini pedasnya luar biasa kan gitu. Ngapir namanya, Pak. Mengapir, Pak. Ngapir itu gimana gitu? Bisa jelaskan, Bu, ini? Ya, kita gimana menjelaskan sama yang lain? Ya namanya sambal andaliman, ya kelebihannya andalimannya itu, Pak. Kalau sambal yang lain kita belum pernah coba gitu, Pak. Karena dia ciri-cirinya kan beda-beda, Pak. Kalau dibilang sambal rias andaliman, rias itu kayak kecombrang loh, Pak. Iya. Nah, itu yang membedakan lagi ke sini tambahannya gitu, Pak. Jadi bahan bakunya apa aja nih, Bu? Ini bisa ditahu nih. Sambal andaliman Ibu Barimbing nih. Iya, ini bahan bakunya, Pak. Ini dia garam sama gula. Ini asam bulat, cabai merah, bawang putih, cabai rawit, bawang merah, kemiri, sama andaliman. Ini andaliman. Andaliman inilah Tribuners, andaliman ini adalah tumbuhan yang ada di kawasan dataran Tanah Batak, Danau Toba dan sekitarnya. Pak, dibudidayakan, dia ada di Taman Eden, Pak. Oh, dibudidayakan di Taman Eden juga ya? Iya, Pak. Ya. Jadi ini rasanya ini sangat pedas nih, andaliman ini.
Mengapir. Pokoknya jentor lah bibir bahasanya gitu ya Bu ya. Untuk memakan andaliman. Bu, ini berarti pemesanannya bisa online, bisa dikirim kemana? Misalkan ada kios atau apa? Boleh Pak. Gitu. Satu ini berapa nih harganya nih? Satu ini Bu, botol andaliman ini kira-kira? 60.000. 60.000. Wah, ini guys, ini hanya 60.000. Jadi kira-kira 60.000 ini bisa berapa kali makan ini Bu? Karena agak banyak ini. Tergantung Pak, kalau memang Bapak kuat makan cabai ya bisa aja. Nggak nyampe seminggu boleh. Ini andaliman enaknya kayak mana nih? Makannya enaknya kayak mana? Nasi. Ini Pak, di samping kita sambil makan nasi sama goreng pisang enak Pak. Oh. Iya, kita colek dia pakai goreng pisang enak loh Pak. Pakai gorengan gitu ya, bakwan gitu. Iya, enak dia Pak. Oke. Mbak, bisa dijelasin Mbak, ini pihak TPL sejak berapa lama itu mendampingi UMKM dan khususnya ibu ini, dan bagaimana progresnya sekarang, kemajuannya seperti apa begitu? Oke, mungkin aku sedikit cerita. Nambahi tadi dari Nantulang ini mau menambahkan sejarahnya dulu ya kan. Jadi pada tahun 2020 kita kan sudah dilanda sama COVID, ya kan. Jadi ibu-ibu di sini pada tidak ada kerjaan lagi karena juga ke sawah sudah sangat terbatas kan. Dulu kita dihindari untuk pergi ke pesta, di mana juga orang-orang Batak itu identik juga dengan pesta-pesta seperti itu kan. Tidak ada kegiatan seperti itu. Nah, kemudian pada saat zaman COVID harga cabai juga turun harganya, seperti itu, bisa sampai di angka 5.000 per kilo. Berarti kan ada rugi juga ya di masyarakat, dan juga andaliman juga sangat rendah pada saat itu. Kalau saya tidak salah itu harga 10.000 per kilonya. 10.000 per kilo andaliman. Iya, dan jadi kita juga berinisiatif TPL dari lewat program CD-nya, kita mau ngelirik juga ibu-ibu PKK yang aktif di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Dan kami melihat dari 11 desa di Kecamatan Parmaksian, ada 2 desa yang ibu-ibu PKK-nya cukup aktif dan kreatif. Seperti itu. Salah satunya adalah Desa Banjarganjang. Nah, jadi kita ikut pertemuan-pertemuan. Biasa kan ibu PKK ada pertemuan sekali seminggu ya Nantulangnya. Kita masuk juga ke dalam pertemuan itu bersama Pak Camat, ya kan. Kemudian kita diskusi kelompok siapa ibu-ibu yang mau kita ajak untuk bekerja sama seperti itu. Dan muncullah ide ini, pembuatan sambal andaliman, di mana sambal andaliman ini kalau di makanan rumah tangga aja nggak ada sambal itu kurang nikmat. Kalau di orang Batak, apalagi orang kita Batak itu kuat-kuat juga makan sambal, dan khasnya itu harus masuklah si andalimannya tadi. Kalau nggak ada andaliman ya kuranglah rasanya, kurang jos, kurang mantap, kurang mantap gitu makanannya kan? ya. Iya betul, apalagi kalau kita di rumah tangga seperti itu kan sayur daun ubi itu kayak wajib harus ada sayur-sayuran, tambah sambal ya enak seperti itu. Kita ngambilnya dari situ, hal-hal simpel seperti itu. Nah, maka jadilah yang sambal yang dibuat orang ibu ini. Seharusnya ada 5 anggota di dalam satu grup ini. Hanya pada saat kita monitoring setiap ada pertemuan, hanya ibu ini yang rajin. Dan anggota-anggotanya pada tidak datang seperti itu. Nah, ya sudah, kita bertahan dengan ibu ini. Mungkin kita tidak bisa menggandeng kelimanya, kita bertahan dengan si ibu ini seperti itu. Pendampingan apa aja yang diberikan kepada ibu ini? Jadi awal-awal memang kami masih mencoba buat-buat dengan bahan-bahan sederhana ini seperti itu. Dan kemudian pada saat sudah selesai masa COVID, kita membuatlah ada namanya training pelatihan kepada semua UMKM yang sudah kita lakukan, baik itu di sekitaran Toba maupun kabupaten-kabupaten lain seperti itu. Itu ada sekitar 44 UMKM, salah satunya sambal. Kita kerjasama dengan ada namanya Syahrir, Yayasan Syahrir dari Jakarta, dan itu timnya ada juga yang bagian chef. Mungkin kita kenal juga Chef Ragil, dia itu kan udah chef di Indonesia yang cukup terkenal seperti itu. Jadi dengan rasanya yang awalnya kita buat itu sudah direview sama Chef Ragil dan dia approve dengan rasa ini gitu loh. Jadi kita juga percaya diri untuk menjual ini karena dia sudah coba. Iya betul. Dan kita juga udah standarkan ini semua. Untuk satu botol ini berapa bahan-bahannya. Jadi tidak berubah rasanya. Tidak berubah ya. Iya betul. Dalam satu botol ini udah ada bahan-bahannya berapa banyak ya. Iya betul. Seperti itu. Bahkan kita ajarin juga lewat Chef Ragil dengan Yayasan Syahrir, itu diajarin bagaimana supaya sambalnya bisa bertahan lama, bahan-bahannya apa saja seperti itu. Bahkan kita juga kerjasama dengan Shopee.
Shopee Indonesia. Shopee Indonesia. Iya, betul. Untuk kerjasama itu dulu waktu zamannya masih COVID di 2021-22 seperti itu, kita zoom dulu awal-awalnya sampai mereka turun ke sini ngelihat. Hanya memang ada terkendala, mungkin ya ibu-ibu masih kurang melek dengan teknologi seperti itu. Jadi harus kita butuh pendampingan untuk ngecek-ngecek, ngajar-ngajari pembuatan akun, untuk foto seperti itu. Dan kita juga dari pendampingan, monitoring kita lakukan seperti itu kan. Kemudian kita juga bantu untuk alat-alatnya seperti itu, seperti contoh ini botol kita berikan, stiker, pembuatan stiker ini juga kita buatkan, kita desain betul, kita desain dan namanya ini dari mereka langsung seperti itu. Cuman desain ini botol ini dari TPL yang mengadakan, mau dikasih kepada UMKM, membantu. Untuk pemodalan ada nggak dikasih kira-kira? Untuk modal memang belum ada, tapi kita bantu itu dari barang-barang seperti ini, pelatihan seperti itu. Kemudian pendampingan secara terus. Dan juga kita juga kalau ada tamu-tamu seperti yang disampaikan Ibu ini tadi, kita membeli produk-produk UMKM yang kita bina. Seperti itu. Bu, dampak ekonomi ini Bu, dari kegiatan ini UMKM Ibu Sambal Andaliman itu bagaimana Bu? Ada peningkatan pendapatan gitu kira-kira? Ya, kalau itu Pak, ya pasti ada lah Pak, pastinya ada. Dari segi pengetahuan kita juga makin ada, makin teknologi kita makin diajari gitu Pak, walaupun tidak begitu 100% sekarang, tapi udah mulai lagi itu Pak. Berdasarkan dari pihak TPL kita diajari untuk mengupload untuk dari Shopee, dari apa kita sudah diajari gitu Pak. Jadi udah katam lah, dalam artian sudah bisa lah dalam memasarkan produknya lewat jejaring online begitu ya Bu? Sudah Pak. Paling banyak pesanan dari mana Bu? Dari kira-kira? Ya, kalau paling banyak pesanannya Pak kemarin itu memang dari aja dari pihak TPL. TPL ya, dari Jakarta Bu, Ibu bilang tadi kan ada dari Jakarta misalkan. Iya, cuman ya mungkin belum begitu ini kali Pak, cuman orang sekali-sekali udah pesan juga dari, mungkin itu dari pihaknya orang Bu Syahrin juga. Ya. Dalam sebulan berapa ini kira-kira dari jualan-jualan ini? Tergantung juga Pak, kadang 20 botol gitu, tergantung. Ya, Pak. Kalau ada istilahnya hiburan-hiburan, acara-acara, kami juga disertakan. Kalau ada kami bawa ke sana. Kalau ada pameran ikut gitu ya. Juga di dalam kami disertakan, kami buat di sana gitu Pak. Oke Bu. Guys, ini dia sambal andaliman. Ini sambal andaliman ini kayak gini bentuknya. Sambal andaliman ini adalah sambalnya orang Batak. Biasanya begitu bahasanya kan Bu ya? Iya Pak. Sambalnya orang Batak nih. Rasanya maknyos ini, bibir mengetir, bergetar katanya, langsung monyong ya gitulah. Mau dicoba? Kira-kira? Kita coba dulu ya. Sedikit aja, coba bahan dari mana? Rasanya pedas-pedas gurih ya, menempel di lidah. Yang nempel itu sebenarnya dari andaliman, jadi terasa itu serat-serat andalimannya itu yang membuat pedas. Jadi ini kita lihat ini kayak sambal hijau memang, tetapi sebenarnya yang kuatnya adalah ketika diicipin serat-serat andaliman ini yang membuat rasanya kuat, pedasnya kuat. Jadi kayak semi-semi merica lah bisa dibilang, semi-semi merica. Jadi agak di lidah itu sama di bibir itu agak jentor ini kalau terlalu banyak ini. Memang andaliman top lah untuk apanya nih, campuran sambalnya ini keren. Jadi makan memang ini enak, yang hobi pedas dia makan pakai lalapan, ikan rebus-rebusan atau sayur-sayur bening campur ini pas sekali nih sambal andaliman. Panas dia, pedas. Jadi orang Batak itu nggak sah kalau nggak makan pedas. Terima kasih Bu Barimbing udah sedikit menjelaskan tentang produk UMKM-nya sambal andaliman yang udah dipasarkan di online, pembelinya dari berbagai kota, binaan dari TPL, ikut pameran juga kemana-mana, bahkan ketika TPL kedatangan tamu buat acara makan-makan itu menggunakan sambalnya Ibu Barimbing tadi ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.
Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.